Puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Selamat hari Minggu buat jemaat Tuhan yang ada di gereja, yang ada di rumah-rumah, yang sedang mengikuti ibadah di Bukit Hermon pada pagi hari ini. Mari kita mempersiapkan hati, pikiran kita. Kita akan beribadah. Namun sebelum itu nanti Ibu Gembala akan buka kita dalam doa. Haleluya, haleluya. Shalom jemaat yang kekasih dalam Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan Tuhan, kami mau naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Bapa, kalau kami boleh ada Tuhan sampai saat ini Tuhan. Di dalam rumah-Mu yang kudus Tuhan. Kami mau Tuhan naikkan pujian kami, syukur kami Tuhan. Dan kami tahu Tuhan Kau ada di tempat ini Tuhan. Kau yang memberkati kami Roh Kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar ibadah ini Tuhan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biar nama-Mu saja ditinggikan dan dimuliakan Bapa. Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu yang melayani Tuhan pekerjaan-Mu Tuhan. Ada urapan-Mu Tuhan Yesus kepada setiap kami Tuhan. Juga sebentar Tuhan firman-Mu yang akan diberitakan Tuhan. Biar firman menjadi firman yang hidup Tuhan. Untuk kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati juga setiap jemaat-Mu Tuhan di rumah Tuhan. Yang mengikuti Tuhan ibadah Tuhan secara langsung ini Tuhan. Semua kami diberkati Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami akan buka Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama-Mu Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Haleluya Yesus. Sebab Tuhan baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Sebab
kasih Bapa. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan di tempat ini. Karena kami terlalu percaya kuasa-Mu Tuhan. Di luar apa yang kami pikirkan Tuhan, di luar apa yang pernah kami bayangkan Tuhan. Kau terlalu hebat Bapa. Syukur atas kuasa salib-Mu, tak terjangkau akal budiku. Kau yang mulia adalah jadi hina. Terima kasih Kau telah bersedia. Syukur atas kuasa darah-Mu dan pengorbanan-Mu. Firman-Mu menyembuhkan, lebih dari yang kuharapkan. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Kau melakukan perkara heran di luar pikiran. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Jauh melampaui pikiranku, aku sudah sembuh. Syukur atas kuasa darah-Mu dan pengorbanan-Mu. Bilur-bilur-Mu menyembuhkan, lebih dari yang kuharapkan. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Kau melakukan perkara heran di luar pikiran. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Jauh melampaui pikiranku, aku sudah sembuh. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Kau melakukan perkara heran di luar pikiran. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Jauh melampaui pikiranku, aku sudah sembuh. Aku sudah sembuh. Aku sudah sembuh. Kami percaya setiap kali kami datang kepada Tuhan, setiap kali itu pula ada mujizat terjadi, ada kebaikan Tuhan, ada kesembuhan Tuhan. Dan kami percaya saat ini Tuhan sedang bekerja dengan ajaib dan luar biasa di tengah-tengah pujian penyembahan kami, bahkan di tengah-tengah kebenaran firman-Mu yang akan diberitakan pagi ini. Roh Kudus, tolong kami. Roh Kudus yang memimpin kami di dalam kebenaran-Mu, dan Roh Kudus juga yang memampukan kami untuk hidup di dalam firman Tuhan. Pakai mulut bibir hamba-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami buka hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya.
Amin. Haleluya. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, kembali kita berada di gereja ini, di rumah Tuhan. Dan saya percaya itu juga menjadi bagian dari rencana Tuhan. Bahkan setiap kita yang sama-sama beribadah hari ini di rumah, bahkan dimanapun saudara berada, kita percaya bahwa anugerah Tuhan, kuasa Tuhan menaungi setiap kita. Kita buka firman Tuhan bersama-sama. Mazmur pasal yang ke-27. Mazmur pasal yang ke-27, ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Mazmur 27 ayat 13-14. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Saudara, hari ini kita akan bersama-sama renungkan firman Tuhan. Nantikanlah Tuhan. Mazmur ini ditulis oleh Daud dengan tema situ aman dalam perlindungan Tuhan. Sebenarnya ketika Daud juga menulis ini, itu juga menjadi pengalaman hidupnya. Ketika dia masih muda belia, saudara, masih remaja, Nabi Samuel datang kepada ayahnya, kepada saudara-saudaranya, dan Nabi Samuel akan melantik di antara mereka siapa yang akan menjadi raja. Dan setelah seleksi demi seleksi dari saudara-saudara Daud, justru Daud yang dipilih, yang paling bungsu dari anak Isai, dia dilantik menjadi urapi menjadi raja. Tetapi setelah dia diurapi menjadi raja, tidak otomatis Daud menjadi raja atas Israel. Walaupun pengurapan raja sudah turun atas dia, saudara. Dia harus menunggu, dia harus menanti, karena waktu itu Saul yang walaupun sudah ditolak Tuhan jadi raja, dia tetap jadi raja atas Israel. Daud tetap harus menantikan waktunya Tuhan ketika dia harus menjadi raja yang sesungguhnya. Dan setelah umur 30 tahun, firman Tuhan katakan Daud dinobatkan menjadi raja. Kemungkinan dia diurapi Samuel mungkin sekitar umur 15-16, yang paling tinggi umur 17 sudah, karena waktu itu dia masih kemerah-merahan, masih remaja. Artinya bahwa ada kurang lebih 15 tahun Daud harus menunggu baru dia benar-benar menjadi raja atas Israel, walaupun pengurapan raja sudah terjadi atas dia. Dia menantikan Tuhan, dia menguatkan hatinya. Kapan penggenapan itu akan terjadi dalam dirinya, dan akhirnya memang terjadi, saudara. Dan hari ini kita bersama-sama renungkan kebenaran firman Tuhan. Nantikanlah Tuhan. Kata nanti di dalam bahasa Ibrani di sini kafah. Kafah itu memiliki 3 pengertian. Yang pertama, bahwa kafah itu bukan hanya sekedar menunggu, tetapi ada hope, ada pengharapan, ada ekspektasi. Artinya menunggu sambil mengharapkan sesuatu terjadi. Ketika firman Tuhan katakan nantikanlah Tuhan, itu berbicara yang pertama bahwa kita menunggu Tuhan, menantikan Tuhan sambil mengharapkan sesuatu terjadi. Saya baca kisah dari Nuh, saudara, dan ini PSBB total yang pertama di dunia ketika dia masuk di dalam Bahtera. Saudara tahu berapa lama hujan di waktu zamannya Nuh? Kurang lebih 150 hari. 150 hari berarti itu kurang lebih 6 bulan. 6 bulan dia berada di atas kapal. 100. Setelah itu dia menunggu 40 hari lagi setelah hujan berhenti, ketika Tuhan kemudian menutup langit dan lubang-lubang samudra, firman Tuhan katakan, sehingga hujan tidak terjadi lagi. Dia masih menunggu 40 hari lagi, saudara. Saya baca dulu Kejadian 8 ayat 12. Kejadian 8 ayat yang ke-12, firman Tuhan katakan demikian. Selanjutnya ditunggunya
pula 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya burung merpati itu, tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Jadi kisahnya setelah 150 hari hujan, Daud menunggu 40 hari lagi, berarti 190 hari. Setelah itu dia melepaskan burung gagak. Tidak lama burung gagak ini kembali lagi. Dilepas lagi, kembali lagi. Jadi ini burung gagak pulang pergi. Berarti lu tahu, berarti ini burung gagak tidak ada tempat persinggahan untuk menampakkan kakinya, belum ada. Karena kan mereka pasti cari pohon. Oh, belum ada. Kemudian dia lepas burung merpati. Dia lepas burung merpati dan burung merpati ini kembali lagi. Oh, berarti belum ada terjadi di luar ini. Dia tunggu lagi 7 hari, 1 minggu. 1 minggu dia kirim lagi burung merpati. Dan tidak lama burung merpati ini datang sambil membawa daun pohon zaitun. Ada harapan. Kalau sudah ada daun pohon zaitun, berarti sudah ada yang tumbuh ini. Karena tidak mungkin 150 hari ada pohon yang tersisa, saudara. Pasti ada, sudah mulai tumbuhlah, ada daunnya. Puji Tuhan. Dia tunggu lagi sampai minggu ini. Firman Tuhan katakan, Nuh menunggu selama 7 hari lagi. Dia kirim burung merpati, dan akhirnya burung merpati tidak kembali lagi. Dan tahulah Nuh bahwa di luar sudah mulai kering dan sudah mulai ada yang tumbuh, saudara. Saudara bisa bayangkan apa yang terjadi dalam Nuh di dalam penantiannya. Itu kalau dibilang bosan-bosan saudara di dalam bahtera Nuh. Kalau kita di sini di Makassar ya masih bisa jalan-jalan, apalagi sekarang puji Tuhan sudah bisa ke mall. Ya, sudah bisa kemana-mana. Dan puji Tuhan kita juga sudah bisa ke gereja. Walaupun kita harus tetap mengikuti protokol kesehatan. Kita tetap menjaga jarak, kita pakai masker, kita tetap harus cuci tangan, pakai hand sanitizer. Itu pun ibadah kita nggak lama, 1 jam saja lebih, saudara, sedikit. Nuh menanti, Nuh menunggu dengan suatu pengharapan, ekspek, mudah-mudahan burung yang saya kirim terakhir ini dia tidak kembali lagi. Setelah dia menunggu sekian lama, setengah tahun lebih, dan akhirnya penantiannya itu menjadi sebuah jawaban ketika burung merpati yang terakhir yang dia lepas tidak kembali lagi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak tahu kapan COVID-19 ini akan berakhir. Tapi yang kita tahu, ketika kita menantikan Tuhan, kita menunggu Tuhan beracara, ada suatu ekspektasi di dalamnya. Ada suatu pengharapan bahwa sesuatu pasti terjadi. Tuhan pasti bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kita tinggal tunggu waktunya Tuhan saja. Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Yang percaya katakan amin. Ya, saudara. Karena itu jangan sampai kita menjadi orang pesimis. Jangan seperti ada yang saudara pernah dengar kisah, ada seorang anak-anak panggil pendetanya, Pak Pendeta tolong datang ke rumahku. Ada yang sakit mau didoakan, tolong datang Pak Pendetanya. Siapa yang sakit nak? Anjingku Pak Pendeta. Seumur-umur ini pendeta doakan orang, bahkan ini dia doakan binatang. Ya kesal juga saudara, tapi yang namanya pelayanan hanya dia doakan itu anjing. Kalau mau sembuh sembuhlah, tapi kalau mau mati matilah. Ini anak dengar, anak kecil, anak perempuan, doanya pendeta begini. Dan tidak lama kemudian anjingnya sembuh. Wih, bagus ini doanya pendeta, mantap ini doanya pendeta. Nah, tidak lama saudara pendetanya yang sakit. Akhirnya ini anak kecil juga bisa mendoakan Pak Pendeta deh. Dia pergi ke rumahnya Pak Pendeta. Pak Pendeta saya mau doakan juga Pak Pendeta. Oh iya nak, doakan Pak Pendeta. Didoakan, dia pakai doanya itu Pak Pendeta. Pak Pendeta, kalau mau sembuh sembuhlah, tapi kalau mau mati matilah Pak Pendeta. Doa itu sebenarnya kelihatan mujarab, tapi not good saudara. Artinya bahwa doa ini seperti terlalu
hidup. Bukan seperti ini kalau kita menantikan Tuhan. Bukan seperti ini kalau kita menunggu jawaban dari Tuhan. Karena setiap kali kita menantikan Tuhan, kapan ada suatu pengharapan, Tuhan pasti melakukan yang baik dalam hidup. Mungkin ada beberapa di antara saudara lagi menunggu kelahiran, menunggu anak, pacar atau sebagainya, pekerjaan sebagainya, saudara, harus ada pengharapan di dalamnya. Jangan sampai tidak ada pengharapan. Yang kedua, kafah di sini berarti ada suatu bind together, sebuah ikatan, suatu kebersamaan. Artinya ketika kita menantikan Tuhan, kita berharap kepada Tuhan, di satu sisi Tuhan juga mempunyai satu ikatan di dalam kehidupan, dalam pribadi Tuhan, bahwa Dia akan menjawab doa-doa kita, saudara. Makanya ada satu ayat yang sangat bagus sekali. Coba kita buka Yesaya 30 ayat 18. Ketika saudara berdoa, mari kita memiliki satu pengharapan. Yesaya pasal 30 ayat 18 nih. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya, hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Jadi ketika kita menantikan Tuhan, saudara, satu sisi Tuhan itu bukan hanya sekedar berpangku tangan, tetapi Dia juga sedang menunggu saatnya hendak menunjukkan kasih setianya. Saatnya Dia akan menunjukkan kebaikannya, saatnya Dia akan menunjukkan keadilannya. Tapi satu sisi Tuhan juga berjalan menurut waktunya. Yang saya katakan tadi dalam Pengkhotbah pasal 3, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Secara manusia kita mau bahwa apa yang kita doakan kalau bisa cepat terjadi, Tuhan. Tapi satu sisi Tuhan juga mau bekerja, mau menjawab doa kita, menunggu saatnya bagaimana Dia menyatakan kebaikannya. Makanya kekasih Tuhan, ketika kita mau berharap kepada Tuhan, menantikan Tuhan itu bukannya sekedar menantikan biasa, tetapi berharap penuh itu, saudara. Kadang-kadang kita menantikan Tuhan, tapi H2C itu sudah harap-harap cemas. Apakah Tuhan sanggup? Padahal sebenarnya memang Tuhan sanggup. Seringkali memang Tuhan tidak sekedar melihat apa yang menjadi isi doa kita, tetapi iman yang ada di dalamnya, pengharapan yang ada di dalamnya. Karena Tuhan memang berkenan kepada iman. Tuhan merespon bukan sekedar doa kita, tetapi iman itu. Tuhan merespon iman kita, pengharapan yang ada di dalamnya. Jadi di dalam iman itu ada pengharapan kita bahwa Tuhan pasti sanggup melakukan segala sesuatu. Nah, dari iman itulah Tuhan juga menyatakan kebaikannya, Tuhan menyatakan rencananya yang indah dalam kehidupan kita, saudara. Makanya Yeremia pasal 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, ia menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas kering, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saya berdoa bahwa memang kita masih berada di tengah-tengah pandemi ini, tetapi selama kita menantikan dan berharap kepada Tuhan, kita tetap berbuah dan menghasilkan. Yang percaya katakan amin. Saya berdoa seluruh jemaat, mungkin kita berada dalam situasi-situasi yang agak sulit, tapi selama kita berharap kepada Tuhan, selama kita terus menantikan Tuhan, kita tetap berbuah, kita tetap menghasilkan. Walaupun dunia selalu berusaha bagaimana supaya kita ini tidak berjalan dalam rencana Tuhan. Kita berjalan menurut kekuatan kita, kemampuan kita. Itulah sebabnya satu sisi saya sangat bersyukur, satu hal yang saya doakan dengan pandemi ini, Tuhan beri hati bagi setiap umat untuk tetap mencari Tuhan, menantikan Tuhan. Mereka tetap setia kepada Tuhan. Karena siapa lagi kita mau andalkan di tengah-tengah situasi seperti ini, sudah.
Justru di tengah-tengah doa dan pengharapan kita itu, di tengah-tengah penantian kita itu, yang membuat kita menjadi melekat sama Tuhan. Bind together, bersama-sama kita menjadi satu dengan Tuhan. Dan justru saat-saat ini memang ada pembersihan, saudara. Kita gereja dimurnikan. Gereja semakin dimurnikan. Nggak ada lagi orang bisa berkata bahwa gereja besar, hamba-hamba Tuhan besar. Dalam situasi seperti ini, akhirnya Tuhan menyatakan kuasa yang dahsyat bahwa yang besar itu cuma satu, hanya Tuhan. Amin. Hanya Tuhan saja, saudara. Karena begitu banyak orang sudah mulai mengambil alih haknya Tuhan, kemuliaannya Tuhan. Dan ketika hal ini terjadi, pandemi ini terjadi, pembersihan terjadi, pemurnian terjadi, saudara. Kita semakin dibersihkan oleh Tuhan, dan saya percaya kalau kita semakin dibersihkan, buah kita akan semakin banyak. Yesaya katakan, Yesaya 59, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat yang menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosa. Doa kita lah yang membuat kita semakin melekat sama Tuhan. Penantian kita, ketika kita menunggu Tuhan, kita menantikan Tuhan. Itulah sebabnya, saudara, Kafa di sini juga memberikan satu pengertian bagaimana kita menunggu dengan sabar. Sekali lagi, bagaimana kita menunggu dengan sabar. Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-15. Coba lihat, saudara, Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-15. Ini salah satu tokoh iman. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Kafa, bagaimana kita menanti dengan sabar apa yang dijanjikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, ada seorang ibu yang sudah sangat tua. Ketika diperiksa dokter katakan bahwa ibu ini sudah tidak lama lagi. Akhirnya mereka mempersiapkan diri. Anak-anak tanya sama ibunya, kira-kira Mama bagaimana nanti kalau Mama panggil Tuhan, Mama mau bagaimana persiapannya, bagaimana bajunya, bagaimana. Ibunya mikir. Dia berkata, yang jelas kalau saya dipanggil Tuhan, nanti di tangan kanan saya kasih sendok garpu, kasih saya pegang garpu. Anak-anak bingung semua. Yang jelas dong, masa orang meninggal pegang garpu? Akhirnya mamanya ngomong gini. Nah, dulu waktu Mama masih kecil, setiap kali orang tua Mama dari Mama menyediakan makanan, kami makan semuanya. Kalau selesai makan, kami semuanya bersihkan sama-sama. Tetapi kalau Mama kami ngomong, nah, simpan garpumu, artinya bahwa kami bereskan, tetapi tidak semuanya garpu harus tetap disimpan, karena kami tahu bahwa masih ada makanan yang lezat yang akan datang. Dan betul, saudara, ketika mereka sudah beres-beres, mamanya suruh simpan itu garpu, tidak lama ada makanan penutup datang. Makanan yang lezat. Mereka masih punya garpu untuk makan itu makanan. Dan mamanya katakan kepada anak-anaknya ini, saya percaya seandainya nanti Tuhan sudah panggil Mama dengan garpu di tangan kanan saya ini, Mama punya pengharapan bahwa setelah ini masih ada yang lezat, masih ada yang sangat baik yang Tuhan sudah siapkan bagi Mama. Iman yang luar biasa. Mamanya percaya nanti seandainya Tuhan, dia nanti dipanggil Tuhan, ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan sudah siapkan bagi dia. Iman yang luar biasa menunjukkan pengharapan dan penantian itu. Apakah hari ini kita tetap masih menanti dengan sabar
Kita hari sudah diberkati Tuhan. Kita sudah menunggu lagi berkat Tuhan tidak datang, mungkin Tuhan sudah tidak berkati lagi. Ya udahlah, tak apa-apa. Oh, no, saudara. Selama saudara masih pegang garpu itu, selama masih saudara menantikan Tuhan kafah, menantikan dengan sabar, percayalah, setelah ini masih banyak hal yang baik yang Tuhan sudah siapkan bagi setiap kita. Yang percaya katakan amin. Masih ada yang baik, saudara. Oh, hari-hari ini banyak orang mengeluh. Situasi memang agak sulit, tapi selama kita menantikan Tuhan, firman Tuhan katakan Abraham menanti dengan sabar, dan dia mendapatkan apa yang Tuhan janjikan kepadanya, anak. 25 tahun, umur 75 tahun dia dipanggil oleh Tuhan, dan Tuhan sudah berjanji untuk memberikan keturunan kepadanya. Umur 100 tahun kurang lebih, baru jawaban doa itu mulai kelihatan nyata. Kurang lebih 25 tahun. 25 tahun sudah, itu bukan waktu yang sedikit, waktu yang sangat banyak. Tapi Abraham tetap menanti dengan sabar. Apa yang saudara nantikan hari ini? Tetap menantikan dengan sabar, saudara. Kenapa? Ayat 13 katakan tadi dalam Mazmur 27 bahwa kita akan percayalah, kita akan mengalami kebaikan Tuhan. Ratapan pasal 3 ayat 25-26. Ini ayat saya sangat suka sekali bagi orang yang suka menantikan Tuhan, orang yang selalu berharap kepada Tuhan. Ratapan pasal 3 ayat 25-26. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. 26. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Saudara, ada kebaikan yang lahir dari hati yang terus menantikan Tuhan, menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Dan saya percaya saudara siap-siap garpu di tangan saudara. Masih banyak hal yang baik Tuhan sudah siapkan dalam kehidupan kita. Sekali lagi percaya, katakan amin. Sehingga kita selalu memiliki satu pengharapan kafah menantikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka kalau kita kembali tadi di Yesaya 30 ayat 18 itu, berbahagia orang yang menantikan Tuhan. Blessed, diberkatilah orang yang menantikan Tuhan. Bukan hanya baik, tapi diberkati, berbahagia orang yang menantikan Tuhan, menantikan pertolongan Tuhan. Nantikanlah Tuhan. Iya, nantikanlah Tuhan. Artinya saudara, jangan berhenti berdoa. Jangan berhenti berharap sama Tuhan. Sampai kapanpun saudara tetap berharap sama Tuhan. Walaupun secara manusia, Abraham secara manusia tidak ada lagi yang dia bisa andalkan. Dia sudah tua, istrinya mandul, istrinya juga sudah sangat tua, mereka sudah sangat lemah. Tapi justru dalam situasi itu mujizat terjadi, dan mujizat pasti terjadi. Ayat yang terakhir saudara, Wahyu pasal yang ketiga ayat 10. Wahyu pasal yang ketiga ayat 10. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau daripada hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam itu. Ini salah satu pencobaan saudara atas bumi ini. Pandemi COVID-19 bukan hanya Indonesia, seluruh dunia berkasih Tuhan. Tapi ada janji Tuhan, karena engkau menantikan Aku akan melindungi engkau. Saya kasih masuk di warta kita kesaksian gereja di Beirut. Tiap hari mereka ada pertemuan ya dengan anak-anak panti asuhan, anak-anak miskin, dengan anak-anak muda, saudara, tiap hari di gereja mereka. Nah, saat itu siang itu orang-orang sudah kumpul, dia berkata tiba-tiba keluar dari hatinya, udah kita selesaikan kita punya acara, kita selesaikan ibadah ini, semua pulang. Dia juga ini pendeta heran. Ini pendeta heran. Kenapa tiba-tiba dia tidak seperti biasanya saudara? Karena gerejanya biasa sampai malam selesai. Dia suruh pulang semua, pulang. Kita selesaikan.
Tidak seperti biasanya dia dalam memberikan kesaksian. Dan kemudian siang harinya setelah itu dia masih ada acara lain. Dan sore sudah gereja itu kosong. Dan kurang lebih di Lebanon itu ledakan bulan lalu ya, itu kurang lebih jam 6 sore. Kurang lebih jam 6 sore dan ledakan itu terjadi. Dan itu ledakan yang sangat dahsyat, memang seperti bom, saudara. Amonium nitrat itu memang luar biasa dahsyat. Dia menyaksikan itu gereja-gerejanya itu katanya ledakan itu menghancurkan gerejanya. Itu kayak angin semua, kacau, jendela semuanya hancur. Dia bisa bayangkan kalau seandainya kami ada di sini, pasti kami mati. Akhirnya orang-orang bertanya sama Pak Pendeta ini, Pak Pendeta kok bisa tahu bahwa akan terjadi ledakan ini? Pak Pendeta ngomong, saya tidak tahu. Saya cuma tiba-tiba suruh pulang semua yang hadir untuk ibadah acara gereja. Saya tiba-tiba suruh pulang. Roh yang ada di dalam saya mengungkapkan seperti itu. Secara pribadi pun saya tidak mengerti seperti ini. Tapi itulah yang terjadi. Sama sekali gereja kosong dan terjadi ledakan. Tidak ada satu pun jemaat yang meninggal. Selama kita setia menantikan Tuhan, Tuhan pasti melindungi dan memelihara kita. Yang percaya katakan amin. Saya berdoa seluruh jemaat kita dilindungi Tuhan, kita dipelihara oleh Tuhan. Nantikan Tuhan dengan sabar, nantikan Tuhan dengan sebuah pengharapan. Masih ada banyak hal yang baik, masih banyak mujizat yang Tuhan akan terjadi, yang Tuhan akan nyatakan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.
terjadi di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah bangsa kami. Kami mau tetap menantikan Tuhan. Karena kami percaya masih banyak perkara yang baik, mujizat, berkat yang melimpah itu Tuhan sudah siapkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab Dia hidup. Dia Alfa dan Omega. Kami tidak takut. Tuhan beserta dengan kami. Dia firman yang datang kepada kami pada pagi hari. Ibadah kami Jemaat Bukit Hermon yang kedua selama kurang lebih 6 bulan kami tidak bertatap muka. Kami boleh bersyukur dan terima kasih, mengingatkan kami menanti-nanti Tuhan setiap saat, agar kami tidak jatuh di dalam berbagai macam pencobaan di hari-hari terakhir ini Bapa. Karena ketika kami menanti-nanti akan Tuhan, yaitu firman-Mu yang berfirman pada kami, firman tidak pernah gagal, firman tidak kembali akan dengan sia-sia, firman-Mu yang akan memelihara dan menyembunyikan hidup kami, sehingga ada terang Tuhan, sehingga roh jiwa kami tetap terpelihara dengan baik di hari-hari pandemi ini, dan tubuh kami sehat. Karena ada kebenaran firman Tuhan, ada terang Kristus, dan kami tidak terjangkit oleh penyakit. Kami berdoa Tuhan siang dan malam. Kami bersyukur jemaat boleh hadir pada pagi hari ini. Semakin banyak yang hadir, dan kami tahu semakin Engkau melindungi kami Bapa. Menjadi doa kami Bapa, semua yang hadir datang dengan sehat, kembali dengan lebih sehat lagi Bapa. Kalau ada jemaat yang dalam keadaan kelemahan, kuatkan dalam nama Yesus, haleluya. Kalau ada yang sakit, sembuhkan Tuhan. Minggu depan kami akan tetap mau hadir, namun tetap berjaga-jaga dengan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Kami yakin dan percaya sukacita kami besar pada hari ini, karena kami boleh bertatap muka satu dengan yang lain. Terpujilah nama-Mu Bapa. Inilah doa syukur kami. Kami tetap mau menanti-nantikan Engkau Tuhan setiap saat, setiap menit, setiap jam, setiap hari, agar kami tetap terpelihara dalam nama Yesus. Inilah doa syukur kami. Berkati hamba yang sudah menjadi berkat. Di dalam nama Yesus kita yang sudah
diberkati dan siap untuk mengambil bahagian rema firman Tuhan dalam setiap hati mau menanti-nanti Tuhan. Sama-sama dengan iman kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Keluarga besar GBI Bukit Hermon mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang sudah datang dalam ibadah ini, dan juga buat yang baru pertama kali hadir. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memberikan persembahan. Yang ingin mengembalikan perpuluhan boleh kembalikan ke depan. Sebelumnya nanti Saudari Ratna bawa kita dalam doa persembahan. Sebelum kita memberikan korban syukur kita, mari kita satu dalam doa kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi, Selamanya
Kami percaya kami akan melihat kebaikan Tuhan. Kami percaya kami akan mengalami mujizat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran-Mu, perkenanan-Mu dalam setiap ibadah kami. Masih banyak yang baik yang Tuhan sudah siapkan bagi kami. Kami pegang janji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang hadir saat ini. Engkau melihat kehidupan mereka dan tidak ada satupun yang tersembunyi di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang menjadi jawaban atas hidup kami. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dan kami percaya berkat turun dan mengalir saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami tetap berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami tetap berdoa buat presiden kami. Kami berdoa buat pemerintah kami dari pusat hingga daerah. Tuhan menolong mereka. Berikan hikmat-Mu dan akal budi Tuhan di dalam penanganan COVID-19, bahkan di dalam pemulihan ekonomi dalam nama Tuhan Yesus. Ada banyak hal yang baik yang Tuhan akan kerjakan tengah-tengah bangsa kami. Kami tetap berdoa buat kota Makassar. Biarlah kota ini aman Tuhan. Kota ini sejahtera karena kesejahteraan kota dalam kesejahteraan umat-Mu. Dan biarlah COVID-19 juga semakin menurun di tengah-tengah kota ini. Tidak ada yang mustahil bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tolong wali kota kami, gubernur kami. Ini doa-doa kami Tuhan. Dan kami percaya kuasa Tuhan terus mengalir atas setiap gereja-gereja Tuhan. Semakin disempurnakan, semakin dibersihkan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Berkati keluar masuk kami Tuhan. Lindungi dari segala yang jahat. Bahkan dari segala virus-virus corona kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Ada perlindungan Tuhan dalam setiap kami, keluarga kami, usaha kami. Dan biarlah apa yang kami kerjakan semakin berhasil dan beruntung dalam nama Tuhan Yesus. Kami tidak kekurangan sesuatu apapun juga. Tuhan menyediakan segala yang kami perlukan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan yang mengangkat kami naik dan tidak menjadi turun. Tuhan yang mengangkat kami menjadi kepala dan bukan ekor. Karena itu saudara-saudara, kuharapkan hati angkat tanganmu. Terimalah segala berkat dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih setia dan damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan manis dari Roh Kudus yang terus memimpin dan menyertai kita sampai pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita percaya dan diberkati Tuhan, bersama-sama katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat datang juga